Baik, selamat sore. Hari ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan soal ujian UTS sistem tersebar. Baik, di mana soalnya itu jelaskan dan mempraktikkan program treat dan proses based parallelism yang ada di modul Python tentang data science, yaitu parameternya yang digunakan itu group, target, name, treat end, ARG, keywords, KWARGS, synchronization with a barrier, dan multiprocessing. Nah, pertama yaitu UTS-nya itu dari chapter 2, yaitu yang trade. Pertama kita mengimport login, import trading, import time, dan import random. Terus kita menggunakan log format di mana berisi parameter-parameter seperti time, trade name, terus ada level name, dan message. Terus akan dilakukan basic config, di mana berisi nanti akan terdapat info. Terus dengan format log format. Terus terdapat variabel item. Lalu ada event juga, di mana akan menggunakan trade. Pertama akan dibuat kelas peminjaman. Di mana kelas peminjaman ini terdapat trading trade. Terus pertama dilakukan definition function init. Di dalam definition function init ini terdapat parameter self, ARGS, KWARGS, dan ada juga super, di mana terdapat ARGS dan KWARGS. Selanjutnya ada definition function juga, yaitu run, di mana berisi fungsi ketika benar, maka akan dilakukan jeda selama 1 second atau 1 detik. Setelah itu akan dilakukan item pops, lalu login info. Buku akan dilakukan print, buku telah dipinjam oleh, di sini akan berisi format info tadi, login info. Selanjutnya ada kelas pengembalian, di mana kelas pengembalian ini berisi trading dan trade. Definition fungsinya itu di dalamnya ada parameter self, ARGS, KWARGS, dan juga ada super nantinya, metode super, di mana berisi dan KWARGS. Lalu ada definition function run, dan juga di mana berisi range atau jaraknya itu sebanyak 2. Lalu ada jeda diberikan selama 1 detik. Lalu berisi variabel items, di mana dia akan diacak dari 0 sampai 5. Terus akan dilakukan telah dikembalikan oleh. Setelah itu akan digunakan metode event set. Lalu di sini ada juga pada definition mainnya itu ada peminjaman, di mana variabel peminjaman ini nanti yang akan menampilkan targetnya itu peminjaman yang tadi telah dibuat. Lalu juga ada pengembalian, di mana targetnya itu berisi pengembalian. Lalu kita buat metode yang akan dijalankan nantinya itu peminjaman, dan di start dan di join. Peminjaman juga di start dan di join. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti berdasarkan soalnya terdapat ARG, KWARG, name, terdapat juga target.
Langsung saja kita running untuk melihat hasilnya. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat tanggal di mana tanggal itu merupakan tanggal buku telah dikembalikan, buku 5 dikembalikan oleh trik 2. Lalu juga terdapat info tadi, ini fungsinya seperti notifikasi ya. Terdapat tanggal lagi juga seperti yang lainnya. Seperti juga terdapat info bahwa buku telah dipinjam, buku 5 dipinjam oleh trade 1. Dan seterusnya seperti itu. Ini masih di running ya, makanya belum habis. Jadi kurang lebih seperti itu untuk chapter 2-nya. Langsung saja kita ke chapter 3. Kurang lebih pada chapter 3. Pada chapter 3 itu sesuai dengan soalnya kita menggunakan multiprocessing. Terus juga nanti kita import multiprocessing, setelah itu kita menggunakan barrier. Nantinya kita bisa menggunakan barrier. Lalu kita ada mengimport clock juga. Terus mengimport time, date time. Nah, pertama kita buat function yaitu memesan. Bagaimana berisi name yang terdapat metode yaitu multiprocessingnya, di mana akan nanti disinkronisasi variabel now nanti untuk digunakan time. Setelah itu akan digabung dengan serializer, di mana nanti itu akan melakukan printnya itu berisi pemesan tiket. Nah, setelah itu nanti juga akan ada nama, waktu, dan ini berisi keterangan ya, dia itu pesan tiket apa dari name ini. Setelah itu ada membayar, definition, fungsinya itu membayar, dimana juga sama seperti tadi, berisi akan dilakukan print pembayaran tiket. Nah, di sini akan berisi informasi. Informasinya itu berisi name itu kayak dia itu pesan tiket apa dari nama. Terus ada waktu kapan dia pesan tiket. Nah, kurang lebih nanti kita panggil kita buat variabel sinkronkan dengan berisi nilai yaitu barrier. Kenapa di sini barrier 2? Karena kita membuat 2 function, yaitu memesan dan membayar. Setelah itu kita buat serializer yaitu log. Terus kita buat proses pertama saya bilang untuk berisi keterangan bahwa dia itu memesan tiket apa. Terus kita buat juga ada targetnya, yaitu targetnya itu memesan. Setelah itu kita menggunakan ARGS, di mana ARGS ini nanti akan melakukan sinkron di start ya untuk memulai. Begitu juga dengan proses yang lainnya. Setelah itu kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita lakukan running untuk melihat hasilnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Berisi keterangan yaitu seperti pembayaran tiket pesawat tahun 2022 tanggal 5 bulan 5 tanggal 27. Jamnya itu jam 18.58. Nah, seperti itu. Ada juga pemesanan tiket. Nah, begitu hasilnya. Sekian penjelasan UTS kali ini, UTS sistem tersebar kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selamat sore.